Hello, welcome in. So this is a continuation to the last meeting discussion. So before we begin, I would like to welcome you in, and then good afternoon. Assalamualaikum. So pelajaran hari ini adalah yaitu kalimat yang direduksi, kalimat klausa, klausa relasi, klausa adjektiva yang direduksi. Apa itu? Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang ini ya, kata ganti relasi atau relative pronoun yang menggantikan subjek dalam kalimat kedua. Biasanya dalam bentuk kalimat atau klausa relasi itu terdiri atas klausa inti dan klausa anak atau klausa induk dan anak begitu ya. Di mana klausa induk ini bisa berdiri sendiri sedang klausa anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang umumnya klausa anak itu terhubung oleh which kayak gitu ya. Oke, kita akan lihat dan di sini ada dua klausa atau dua kalimat yang akan kita gabungkan dengan uh, relative pronoun, kata ganti relasi, kemudian membentuk kalimat atau adjektif clause atau relative clause begitu. Ya, clause itu simpelnya adalah sebuah kalimat gitu kan ya. Tapi tidak semua kalimat ini disebut clause ya. Bagian dari kalimat terkecil yang setidaknya terdiri atas subjek predikat itu clause. Kalau lengkap itu mungkin sudah kalimat. Ya, tapi keduanya memang serupa begitu. Loves to eat. Rudy suka makan. Dia telah meningkatkan berat badannya. Ini kalau digabung menjadi Rudy who loves to eat has put on weight. Telah meningkatkan berat badannya. Telah bertambah berat badannya. Nah, kita akan lihat di sini penggunaan who ya adalah relative pronoun, kata ganti relasi menggantikan subjek dalam kalimat kedua yaitu he, begitu kan? Oke. Sekarang ada Alan receives scholarship. He has moved to dia telah berpindah ke mana itu? Ke Jerman. Ini kalau digabungkan dua kalimat ini kemudian dibentuk kalimat relasi begitu akan menjadi Alan who received begitu ya. Alan who received scholarship. Alan yang telah menerima beasiswa has moved to German, telah berpindah ke Jerman. Apa yang berubah di sini adalah pada subjek ya, pada subjek kedua dalam dua kalimat kedua ya. Subjek kalimat he adalah kata ganti dari Alan. Kalimat pertama itu diganti dengan who, begitu kan? Oke. Jadi Alan yang telah menerima beasiswa telah berpindah ke Jerman, begitu. Susie who lives dua kalimat. Susie lives next door. Kalimat kedua, she has married to a rich man. Dia telah menikahi seorang laki-laki kaya, begitu. Menjadi apa? Susie who lives next door has married to a rich man. Yang sebelumnya kita sudah bahas dalam pembahasan relative pronoun. Ya, teman-teman mungkin bisa mencari-cari videonya. Oke. Nah, penggunaan who, that, which dalam bahasa Inggris itu kalau terlalu banyak ya, kecuali yang menjelaskan ya, relative clause yang menjelaskan, relative pronoun yang menjelaskan itu ada memang tidak bisa kita hilangkan who-nya, that-nya ya. Selain dari itu kita bisa menghilangkannya agar membentuk kalimat yang efektif gitu. Nah, jika terlalu banyak who pun di dalam bahasa Inggris itu tidak efektif kan? Makanya ada strategi ya. Ini akan berubah menjadi apa? Rudy who loves to eat akan menjadi Rudy loving to eat.
Karena who-nya akan berubah, kemudian kata kerja love kalimat aktif itu akan berubah menjadi ing, ya. Ini kemudian dia menjadi Rudy loving to eat, gitu ya. Nah, hilangnya who kemudian kata kerja aktifnya berubah menjadi ing ini tidak akan merubah makna, ya. Demikian pula dengan who receive scholarship, ini akan who-nya akan dihilangkan, kemudian kata kerja aktif kalimat simple past akan menjadi ing. Apapun jenis tensesnya, jika dia kalimat aktif akan berubah menjadi ing, begitu. Susie lives next door menjadi Susie who lives, maka who lives, who-nya dihilangkan, kata kerja aktif live-nya akan menjadi ing, begitu. Jadi apa? Susie living next door has married to a rich man. Ini dia tadi adalah aturan pertama. Jika kalimat aktif, ya, yang ada who, kemudian ada kalimat aktif, ya apapun jenis tensesnya, maka who-nya hilang, kemudian kata kerja aktifnya menjadi ing. The woman who always comes to my store is my sister-in-law. Perempuan itu yang selalu datang ke toko saya adalah adik ipar saya, gitu. Kemudian the woman menjadi apa? Always coming to my store is my sister-in-law. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat simple past. All employee who worked in my store got a raise last year. Semua karyawan yang telah bekerja di toko saya telah mendapatkan kenaikan gaji tahun lalu. Jadi apa? All employee working in my store got a raise. Ini kalimat simple past. Kemudian ini adalah kalimat present continuous, ya. The man, laki-laki who is carrying a lot of novel is Rahmat. Laki-laki yang sedang membawa banyak novel itu adalah Rahmat. Jadi the man carrying a lot of novel is Rahmat. Maka di sini jika sudah sebelumnya ada bentuk present participle ing, ya, maka who is-nya aja yang dihilangkan untuk membuat efektif. Oke, kita akan mencoba. Ini sebelumnya mungkin ada dua kalimat, ya, kemudian digabungkan seperti tadi. Yang awalnya mungkin the woman the woman often gives me flowers, ya. Kemudian she is my girlfriend menjadi the woman who often gives me flower is my girlfriend. Ini kalau direduksi jadi apa? The woman often giving me flowers, gitu kan? Is my girlfriend. Okay. The woman who always wears the big black hat is Mrs. Rosalinda. Ini kalau direduksi menjadi apa? The woman always wearing the big black hat is Mrs. Rosalinda. Perempuan itu yang selalu mengenakan topi besar hitam adalah Mrs. Rosalinda, Nyonya Rosalinda. Okay. He is the man who always support me every day. Dia adalah laki-laki yang selalu mendukung saya setiap hari. Ini menjadi apa? He is the man always supporting, begitu kan? Me every day. Simple, ya. The little boy who often comes to my house is my neighbor. Nah, ini kalau direduksi, the little boy often coming to my house is my neighbor. Okay, that's it. Jadi, kata kuncinya adalah jika kalimat aktif, ya, apapun jenis tensesnya, maka relative pronoun, kata ganti relasinya who, that, which itu dihilangkan, kemudian kata kerja aktifnya berubah menjadi ing, gitu, ya. Oke, kemudian passive voice. Oh, bentuk pasif ini, ya. Nah, sekarang bentuk pasif yang direduksi, which-nya hilang, kemudian was-nya
which-nya hilang, kemudian was published, ya, sisakan bentuk past participle atau verb 3-nya aja gitu ya. The novel which was published last month is his third novel. Jadi the novel published last month is his third novel gitu. Novel yang telah dipublikasi bulan lalu adalah novel ketiganya. Novel dipublikasi bulan lalu adalah novel ketiganya gitu. Kemudian the antique ring which is being auctioned. Nah, ini kalimat passive continuous ya. Passive continuous itu adalah kalimat pasif yang maknanya sedang gitu. The antique ring, cincin antik itu yang sedang dilelang, itu yang sedang dilelang adalah koleksi pribadi saya. Kemudian menjadi the antique ring, which is-nya hilang, kemudian sisakan being-nya. Kalau memang kalimat pasifnya adalah continuous, maka hilangkan which is-nya, sisakan being plus verb 3-nya. Cincin antik sedang dilelang itu adalah koleksi pribadi saya. Kayak gitu ya. Coba kita coba. The cake which was made by my mom is for my birthday party. Kue itu yang telah dibuat oleh ibu saya adalah untuk pesta ultah saya gitu. Ini kalau dihilangkan, kalau direduksi menjadi apa? Which was-nya hilang gitu kan? Which was-nya hilang, kemudian made-nya disisakan. The laptop which is being. Nah, kalau ini passive continuous, maka which is-nya dihilangkan, sisakan being plus verb 3-nya. Laptop yang sedang direparasi itu banyak virusnya gitu. Sulit nggak? Kata kuncinya lagi atau a key to remember adalah jika kalimat aktif maka kata kerjanya diingkan, kemudian relative pronounnya dihilangkan. Jika kalimat pasif ya, sisakan verb 3-nya, passive continuous, sisakan being plus verb 3-nya gitu ya. Saya kira nggak sulit ya. Nah, ini contoh kasus ya. Mungkin ini akan muncul dalam soal TOEFL ya. Yang saya labeli ini adalah bentuk pelajaran yang intermediate kayaknya. Intermediate itu berarti yang menengah begitu ya. Bukan level yang yang dasar. Elementary atau beginner. Anyone drives over the speed limit will be stopped. Siapa saja menyetir. Kalau menyetir itu kalimat aktif atau pasif? Kalimat aktif ya. Siapa saja menyetir. Berarti tadi yang hilang itu who-nya. Kalau antecedent yang dijelaskan itu orang, maka who-nya hilang. Kalimat aktif itu kata kerja aktifnya drives. Ini menjadi ing. Jadi yang benar itu anyone driving. Nah, berarti drives-nya tidak lagi dipakai gitu kayaknya. Oke. Sorry. Any employee yang bekerja keras itu bisa mendapatkan bonus di bulan ini. Kalimat apa ini? Yang bekerja keras. Yang bekerja keras berarti kalimat aktif ya. Nah, kalau kalimat aktif maka who-nya itu tadi dihilangkan, kata kerja work-nya itu menjadi ini works ya, who works gitu kan. Kemudian kata kerja aktifnya hilang, diganti menjadi working, who-nya dihilangkan. Any employee, siapa saja karyawan siapa saja yang bekerja keras itu akan mendapatkan bonus di bulan ini gitu kan. Passengers, para penumpang. Passengers penumpang ya. Para penumpang yang menunggu kereta bisa menggunakan ruang tunggu di platform 2. Platform itu mungkin lajur ya, jalur lajur mungkin ya. I don't know. Nah, para penumpang yang menunggu berarti kalimat aktif ya. Berarti who
Oh, ini berarti awalnya ini continuous. Continuous nggak ya? Para penumpang yang sedang menunggu kereta bisa menggunakan ruang tunggu di platform 2. Oke, ini continuous lah ya. Kalau dia continuous, maka ya hilangkan who-nya, kemudian sisakan ing-nya, working. Waiting ya, waiting. Ini kan awalnya passengers who are waiting gitu kan ya. Maka who are-nya dihilangkan, sisakan bentuk kata kerjanya. Ya, asal dia aktif ya. Asal dia aktif, ini kata kerjanya menjadi ing. Letters, dikirim. Nah, kalau dikirim berarti kalimat pasif ya. Berarti letters, surat-surat which are. Nah, kenapa menggunakan which? Karena antecedent atau yang diacu adalah benda bukan manusia, begitu. Maka which, letters which are sent. Nah, jadi kalimat pasif letters which are sent, karena dia mengalami reduksi, which are-nya dihilangkan, kemudian sisakan bentuk verb 3-nya jadi sent, begitu kan? Maka tidak lagi kita menggunakan sent ini. Any items, benda-benda apapun, leave, meninggalkan, ditinggalkan. Benda-benda apapun yang ditinggalkan di ruang kelas di akhir semester akan dibuang. Ini kalau di reduksi ya, any item which are left, gitu kan. Verb 3 dari leave adalah left. Any item which are left, which are-nya dihilangkan, kemudian sisakan bentuk verb 3-nya left. Any item left, ditinggalkan di ruang kelas di akhir semester akan dibuang. Glass, glass, kaca ya. Put in green bins is recycle. Glass yang diletakkan, ditaruh. Kalau ditaruh berarti kalimat pasif ya. Glass which is, ya, which is put. Nah, karena which is-nya dihilangkan, sisakan bentuk verb 3-nya put. Nah, lagi bentuk kata put untuk ketiga ini tetap ya, bukan pat, put, atau putted, bukan. Karena dia adalah kata kerja yang tidak beraturan perubahannya, maka put saja, gitu kan. Kaca, kaca, oke, kaca diletakkan di tempat sampah berwarna biru, itu yang di recycle, gitu. Kaca ya, bisa recycle, oh iya bisa mungkin. The people live, yang tinggal. Tinggal ini berarti bukan ditinggal ya. Orang-orang yang tinggal berarti kalimat aktif ya. Orang-orang yang tinggal di rumah ini telah di sini selama bertahun-tahun. Karena ini kalimat aktif berarti awalnya the people who live ya. Who-nya dihilangkan, kemudian kata kerjanya live itu menjadi ing. The people living in this house, orang-orang yang tinggal di rumah ini, have been here for years ya, telah di sini sudah bertahun-tahun. Many products, banyak produk. Buy, online, itu lebih murah daripada yang di toko-toko. Buy itu dibeli ya. Berarti ini kalimatnya kalimat pasif. Banyak produk which are bought ya. Karena verb 3 dari bought, past participle-nya adalah buy itu bought, gitu kan. Berarti which are-nya dihilangkan, sisakan bentuk verb 3-nya dari bentuk pasif di sini bought. Many products, banyak produk dibeli online, secara online itu lebih mahal, lebih murah daripada di toko-toko. There is a fine, ada sanksi. Fine itu apa? Ada denda ya, ada sebuah denda. Ada denda bagi buku perpustakaan manapun ya, dikembalikan terlambat. Nah, kalau dikembalikan berarti ini bentuknya pasif, which are which is returned. Verb 3 atau past participle dari return adalah returned tambahan ed. Yang awalnya which is returned menjadi returned, gitu saja ya, dikembalikan. Late. We will give a reward to anyone. Kami akan memberikan reward atau ganjaran bagi siapa saja
yang menyediakan polisi informasi terkait perhiasan yang sedang hilang itu. Nah, ini akan provide itu memberikan, berarti kalimat aktif ya. Berarti we will give a reward to anyone who provides. Gitu. Awalnya who provides karena kalimat aktif, maka kata kerjanya menjadi providing. Who provide, who-nya dihilangkan jadi providing. Ini tidak akan mengubah makna semuanya ya. Hanya saja bentuknya lebih efektif begitu. Oke, kita akan mengubah dua kalimat selanjutnya menjadi bentuk reduksi dalam kalimat atau klausa kompleks begitu. Apa itu klausa kompleks? Adalah jenis kalimat yang di dalamnya terdiri atas kalimat induk dan kalimat anak begitu. Saya kira itu ya. I think you know more. A bag which was stolen from my hotel room. It had my passport in it. Ini kan awalnya a bag. A bag. Oh, ini sudah dalam bentuk yang reduksi, dalam bentuk relasi kalimat relatif ya. Oke lah, langsung aja dalam bentuk yang sudah direduksi. A bag stolen gitu ya, from my hotel room had my passport in it. Okay. Which was stolen ini akan dihilangkan kemudian menjadi stolen saja hanya sisakan bentuk verb 3-nya karena kalimatnya kalimat pasif begitu. She is the one, she is demanding the pay raise. Dia adalah orang, dia yang sedang mendesak kenaikan gaji. Nah, ini kalau direduksi kemudian dijadikan satu klausa ya. She is the one demanding the pay raise. Okay. She's the one who is demanding gitu ya. Awalnya kan who is demanding, kemudian hanya sisakan hanya demanding saja gitu. Karena ini kalimat aktif ya, bentuk continuous. This is a job. It requires someone who with plenty of exercise. Ini awalnya dua kalimat, kemudian dia menjadi satu klausa ya, klausa kompleks gitu. This is a job, okay, which requires. Ini awalnya begitu. Karena requires ini adalah kalimat aktif, maka which-nya dihilangkan, requires-nya ini diganti ing gitu ya. Requiring gitu kan. This is a job requiring someone, memerlukan seseorang dengan pengalaman yang banyak. Okay, something like that. Okay, jadi kalimat aktif which-nya dalam klausa relatif tadi, which-nya dihilangkan, kemudian bentuk aktif kalimat kata kerja aktifnya diubah ing. A package was delivered this morning. It is on my desk. Nah, ini kan dua kalimat atau dua klausa. Ini kalau dijadikan satu jadi gimana? Oh, sorry. A package which was delivered this morning is on my desk begitu. Nah, ini karena which was-nya tidak signifikan, tidak diperlukan, which was-nya dihilangkan, sisakan bentuk kata kerja ketiga karena dia dalam bentuk kalimat pasif kan gitu. Sebuah paket dikirimkan pagi ini, berada di atas meja saya. It is a university. It specializes in medicine. Itu adalah universitas. Universitas itu mengkhususkan dalam bidang kedokteran. Ini kalau kita gabungkan, it's a university. It is a university which specializes kan gitu. Yang mengkhususkan dalam bidang medicine. Nah, karena kita perlu memendekkan, maka which-nya kita hilangkan, specialize kalimat aktif menjadi specializing, gitu kan? Is it that difficult? No.
Oke, that's the baby. Ini kalimat apa? Kalimat pasif ini kayaknya. Oke, that's the baby. She was born 3 hours ago. That's the baby. Kan ini dijadikan satu menjadi that's the baby. Who was born 3 hours ago. Kan gitu ya. Karena ini kalimat pasif, maka who was-nya dihilangkan, sisakan bentuk verb 3-nya. That's the baby born 3 hours ago. Itu adalah laki-laki terlahir 3 jam yang lalu. So, saya kira ini dulu. I hope you can understand. If you don't understand, I am open to any question on the comment sections, or do you think there's a mistake in my explanation? I hope you can give commentary and then you can correct me if I was wrong. I think that's all for today. Thank you very much and see you on the next video. Bye bye.